فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. Butuh bantuan pada tetangganya, tetapi tetangga yang memiliki kelebihan itu tidak mau membantunya, maka tetangga yang tidak mendapat bantuan ini mengeluhkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengeluhkan tetangganya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman ihi ma'rufahu, karena tetangganya tidak mau membantunya. Ma'ahtiyaji ilaihi wastighna'i jarihi anhu. Padahal tetangga ini butuh bantuan dan tetangga yang menutup pintunya tadi bisa mencukupinya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di akhirat nanti ada tetangga yang akan menggugat tetangganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara tetangganya tersebut tidak mau membantu dirinya, tidak mau menolong dirinya. Dan nanti akan dibawakan hadis yang lebih spesifik dalam hal apa? Terlebih dalam hal kebutuhan pangan. Ya. Nah, apakah hal ini mutlak? Enggak boleh kita kenyang sedikit pun dalam kondisi tetangga kita kelaparan. Maka kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan fala yajuzu lil jar, maka tidak boleh bagi seorang tetangga an yanama syaba'ana, dia tidur dalam keadaan kenyang, wa indahu fadlu zadin, dan dia memiliki kelebihan makanan. Summa yatruku jarahu yanamu ja'ian, kemudian dia tahu tetangganya kelaparan dan dia tinggalkan tetangganya tidur dalam kondisi lapar. Wa huwa ya'lamu bihi yatadawwaru ju'an wa la yubali bihi, dan dia tahu, dalam kondisi tahu kalau tetangganya itu benar-benar mendapatkan madarat dalam kondisi lapar dan dia tidak peduli. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetangga yang tidur dalam keadaan kenyang kemudian membiarkan tetangganya kelaparan tidak dianggap sebagai seorang mukmin apabila terpenuhi dua keadaan. Ya, yang pertama kalau dia punya kelebihan makanan. Artinya, kalau dia kenyang dalam keadaan itulah makanan satu-satunya yang dia miliki untuk diri dan keluarganya, kalau dia tahu tetangganya kelaparan, maka wallahu a'lam bishawab, dia tidak berdosa. Ya, meskipun mungkin kita bisa memberikan sedikit solusi. Apa itu? Ya, bagi seadanya. Katakanlah dalam porsi tertentu dia bisa kenyang. Perhatikan ya, kenyang ya, bukan terlalu kenyang, memaksakan diri untuk menghabiskan makanan yang banyak. Kenyang dalam kondisi yang normal. Makan satu porsi kenyang. Dia memiliki makanan misalkan 5 porsi yang memang hanya cukup untuk dia dan keluarganya. Ini sudah apa? Cukup, dan ini sudah mengenyangkan. Lalu dia memiliki tetangga yang kelaparan, tidak ada makanan lain, dan juga mungkin tidak ada persediaan harta yang bisa untuk dijadikan untuk membeli makanan, maka orang semacam ini tidak berdosa. Meskipun bisa jadi kita berikan solusi, 5 porsi makanan itu bagikan 1-2 porsi untuk tetangga, lalu kita kurangi porsi makanan kita. Ini mungkin bisa menjadi solusi. Meskipun kalau seandainya 5 porsi makan dimakan habis dalam kondisi kenyang, wallahu a'lam bishawab, kalau seperti keadaannya maka tidak berdosa. Ini jadi kondisi yang pertama.
Kalau dia memiliki kelebihan makanan, lalu tahu tetangganya kelaparan dan dia tidak peduli, maka dia tidak dianggap seorang mukmin. Kondisi yang kedua, dalam keadaan mengetahui. Artinya, kalau kita tidur dalam keadaan kenyang dan kita memiliki kelebihan makanan, tapi kita nggak tahu tetangga kita kelaparan. Perhatikan ya, tidak tahu dengan tidak mau tahu beda. Tidak tahu artinya apa? Ya, kita melihat tetangga kita dalam kondisi yang nampaknya baik-baik saja. Apalagi tetangga kita bukan tipikal orang yang suka mengeluh. Ya, dan tetangga kita juga mungkin malu untuk meminta makanan kepada kita. Dan ini kita kaitkan dengan hadis sebelumnya atau asar Ibnu Umar sebelumnya, apa? Menutup pintu rumahnya. Jadi kondisi hadis atau asar yang pertama tadi jelas-jelas tetangga yang memiliki kelebihan makanan ini tahu kalau tetangganya butuh, cuman dia nggak membukakan pintu. Ya, maka yang pertama punya kelebihan makanan, yang kedua tidak membukakan pintu alias tahu kondisi tetangganya kelaparan tapi tidak dibantu, maka dia dianggap bukan seorang mukmin. Adapun kalau dia nggak tahu, karena memang tidak ada keanehan yang dia perhatikan, tetangganya nampaknya biasa-biasa saja, apalagi tetangganya bukan orang yang suka meminta, lalu dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, maka wallahu a'lam bishawab, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Adapun kalau tidak mau tahu, perhatikan, tidak mau tahu itu gimana? Contoh, tetangganya jelas-jelas ya bahasa kita ya mungkin gelibet gitu ya, mondar mandir di depan pintu rumahnya, kemudian megang perut gitu ya, kita lihat tapi kita nggak mau tahu, tidak mau menanyakan keadaannya. Kenapa Pak kok mondar mandir, kenapa kok kelihatannya sakit nahan sesuatu. Kita cuek, lalu kita masuk rumah dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kita tetap mondar mandir di depan pintu rumahnya dalam kondisi lapar, maka kita berdosa. Itu tidak mau apa? Tahu. Tapi kalau benar-benar tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, maka tidak berdosa. Makanya saya mengatakan ya, wa huwa ya'lamu bihi yatadawwaru ju'an wa la yubali bih. Dia tahu kalau tetangganya itu benar-benar ya mendapatkan madarat dengan kondisi laparnya, lalu dia tidak mempedulikannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah, saya menjelaskan di sini wan nafyu huna li kamalil imanil wajib. Dan penafian di sini ya, laisal mu'minu. Perhatikan, Rasulullah SAW mengatakan laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin. Maka penafian keimanan di dalam hadis ini adalah likamalil imanil wajib, penafian kesempurnaan iman yang wajib. Maknanya tidak sempurna iman seseorang. Bukan berarti orang yang tidak mau membantu tetangga yang kelaparan itu menjadi murtad, ya, bukan berarti keluar dari iman dan Islam. Tetapi makna laisal mu'minu di sini adalah tidak sempurna keimanannya. Fala yunfal imanu illa litarki wajibin, maka tidaklah dinafikan keimanan itu melainkan karena dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban seorang mukmin apabila tahu tetangganya kelaparan dan dia memiliki kelebihan makanan adalah membantunya. Tapi karena dia tidak melakukannya, maka keimanannya apa? Tidak sempurna. Fafihi, maka di dalam hadis ini pula terdapat pelajaran anna minal muharramat, bahwa termasuk perkara yang diharamkan
an yanamal mar'u wa indahu fadlu zadin, bahwasanya seseorang tidur dan dia memiliki kelebihan makanan, wa yatruku jarahu yabitu ja'ian, dan dia tinggalkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara asal tidak ada kewajiban bagi kita untuk memberi makanan kepada tetangga kita. Ini secara asal. Yang wajib bagi kita sebagai kepala rumah tangga katakanlah adalah memberi nafkah pada keluarga kita, anak istri kita, itu wajib. Kepada tetangga tidak ada. Secara apa? Asal. Tapi kalau sampai pada kondisi tetangga kelaparan, maka hukum asal yang tadinya tidak wajib sekarang menjadi apa? Wajib. Ya. Loh, kalau kelaparan terus, tiap hari lapar, dan tiap hari memang dia tidak memiliki makanan, apakah kita wajib terus memberi makanan? Apakah tetangga seperti ini senantiasa menjadi tanggungan kita? Wallahu a'lam bishawab. Selama terpenuhi dua syarat tadi, maka kita termasuk yang diwajibkan untuk memberi makanan kepadanya. Apa dua syarat tadi? Dalam keadaan kita memiliki kelebihan. Artinya tetangga ini terus kelaparan tiap hari dan dia mungkin tidak memiliki harta untuk membeli makanan, dan tidak ada keluarganya yang peduli. Ya, tiap hari kelaparan, nggak bisa makan, dan kita tiap hari juga apa? Memiliki kelebihan. Maka selama kita memiliki kelebihan, berikan. Nanti pada suatu titik ternyata kita nggak punya apa-apa, maka kita tidak wajib lagi memberi makanan. Ya. Dan yang kedua, kita dalam kondisi tahu bahwa tetangga ini benar-benar kelaparan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai mereka Allah alam bisawab, sampai mungkin Allah memberikan jalan keluar bagi tetangga tadi berupa pekerjaan, atau mungkin mendapatkan santunan dari yang lebih, apa istilahnya itu, mampu, memiliki wewenang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang semacam ini, baik dari pihak masyarakat di sekitar, atau mungkin lembaga swadaya masyarakat, atau mungkin yayasan, atau mungkin ya tempat apa namanya itu, badan amil zakat dan semisalnya. Ini yang harusnya menjadi perhatian mereka. Namun sebelum tetangga itu mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait, kitalah yang wajib untuk membantunya terlebih dahulu sebagai apa? Tetangga. Ya, sebagai tetangga. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya menegaskan, amma idza lam yakun indahu minazat. Adapun kalau iya tetangga yang bermalam tidur dalam kondisi kenyang tadi, dia tidak memiliki kelebihan makanan, illa ma yakfihi wa yushbi'uhu wa yushbi'u waladahu, kecuali makanan ini hanya bisa mencukupi dirinya dan mencukupi anaknya, keluarganya, fala yalhaquhu ismun, maka dia tidak berdosa. Justru seandainya orang ini, tetangga yang memiliki makanan ini, mendahulukan tetangganya yang kelaparan dan membiarkan anak istrinya kelaparan, maka dia berdosa. Kenapa? Karena yang lebih berhak untuk dinafkahi itu adalah keluarga. Ya.
Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan lapar sedangkan kita membantu orang lain. Meskipun itu apa? Tetangga kita. Dan yang mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadi perhatian kita bersama ya, menjadi perhatian kita bersama, dan mungkin masalah ini sempat dibahas di beberapa media sosial tentang kepekaan kita terhadap kondisi sekitar yang menjadikan kita mengabaikan mereka dan mendahulukan pihak lain yang jauh dari kita. Contoh mudah, sekarang kita mengetahui kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza dalam keadaan yang mengenaskan, kelaparan, ditindas dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin antusias membantu mereka, dan ini tidak salah, bahkan ini suatu kemuliaan, suatu hal yang memiliki keutamaan. Tapi menjadi hal yang tidak pantas kalau kita rela mengeluarkan yaitu jutaan rupiah untuk mereka, tapi kita biarkan tetangga dekat kita kelaparan, tidak mendapatkan 1%, sepeser uang pun dari kita. Bisa dipahami ya? Kita biarkan tetangga kita kelaparan, tidak ada yang bantu, tapi kita sangat antusias untuk memberikan bantuan kepada saudara kita muslim yang sedang tertindas di kejauhan sana. Kalau kita bisa melakukan dua-duanya bagus, tetangga kita penuhi, kita cukupi, lalu kita membantu pihak yang jauh, ini Masya Allah. Tapi kalau kita rela menghabiskan yaitu uang yang begitu banyak kepada yang jauh, tapi kita telantarkan yang dekat, maka ini tidak patut. Maka yang kita dahulukan yang paling dekat dengan kita, siapa? Keluarga kita. Ya, keluarga kita sudah tercukupi, maka lihat tetangga kita. Tetangga kita sudah tercukupi, maka silahkan kita memberikan kepada siapa. Meskipun di dalam Islam dianjurkan dahulukan kerabat kita, saudara-saudara kita. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang membutuhkan, yang mereka itu berada di bawah garis kemiskinan, kita dahulukan mereka sebelum kita infak di tempat yang jauh. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita tidak memiliki kelebihan makanan, maka kita tidak berdosa kalau seandainya tetangga kita kelaparan. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun hanya tulang kaki kambing. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, jangan meremehkan pemberian kepada tetangga kita meskipun barang itu barang yang sepele, meskipun itu hadiah yang nampaknya remeh. Dan di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Firsina syatin. Ya. Tulang kaki kambing. Atau bahasa gampangnya kikil kambing. Nah, kalau kikil kambing di kita ini makanan yang lumayan. Ya. Tapi kalau dalam kehidupan Nabi SAW itu makanan yang remeh, makanan yang
bisa dikatakan bukan mewah itu ya. Karena Nabi SAW mengatakan la tahqirana, jangan meremehkan. Menunjukkan sebenarnya makanan ini menurut masyarakat makanan yang biasa. Cuman karena ini adalah bentuk kepedulian kita kepada tetangga, maka jangan diremehkan. Artinya apa? Meskipun kita hanya memiliki sedikit, tapi kalau ini kita berikan kepada tetangga yang membutuhkan, maka nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya menjelaskan ay la tastaqilla syai'an mimma tuqaddimuhu li jaratiha min ta'amin. Janganlah menganggap kecil sedikit pun juga apa yang telah engkau belikan, apa yang telah engkau berikan kepada tetanggamu berupa makanan, au hadiyatin atau berupa hadiah, au nahwi zalik atau yang semisalnya. Hatta law kana qalilan, meskipun itu sedikit, au yasiran atau meskipun itu ringan, fa 'alaiha alla tahqirahu, maka jangan sampai dia meremehkannya. Artinya jangan sampai kita terhalang dari memberikan hadiah kepada tetangga kita gara-gara kita merasa ini nggak pantas. Ya, kalau kikil kambing ya pantas. Ya, di zaman kita pantas, tapi di zaman Nabi SAW itu nampaknya hal yang remeh. Ya, itu nampaknya hal yang sangat remeh. Tapi jangan sekali-kali diremehkan. Ya, kalau kita mungkin memberi makanan hanya apa misalkan, hanya makanan yang ya nampaknya ini nggak pantas lah kalau dikasih ke tetangga. Apa, 1 butir kurma gitu. Mosok ngekei saendil gitu ya kurma, atau buah, kita ngasih tetangga kita buah cuman 1 biji ya, padahal kita kalau ngasih buah biasanya paling enggak 1,5 kilo gitu ya, minimal 2. Lah ini cuman ngasih 1, atau bahkan kita hanya punya 1 buah apel lalu kita bagi 2, setengahnya kita kasihkan tangan kita. Ya kalau kita nggak pantas ini. Tapi kalau kita ada niatan baik dan memang kita mampunya segitu, kita ingin berbagi dan cuman punya 1 biji buah apel, anak-anak suka ini. Tapi kalau dimakan semua sama anak-anak, saya ingin memberikan pada tetangga gitu. Ya, coba Pak sekali-kali gitu ngasih setengah buah apel gitu ya. Perhatikan ini kalau kita nggak punya loh ya. Kalau kita punya ya berikan yang terbaik. Ini kita dalam kondisi nggak punya, tapi kita ingin berbagi, ya. Maka ya perlu dicoba seperti ini. Jangan diremehkan. Jangan sampai niat baik kita ingin berbagi terhalang gara-gara perasaan tidak pantas. Itu poin utamanya. Lalu yang benar bagaimana? Ya sudah, berikan saja meskipun terasa tidak pantas. Toh niat kita lillahi ta'ala. Adapun kalau tetangga kita ternyata merespon dengan respon yang tidak baik, itu urusan dia. Ya, kalau berbagi itu yang niat sekalian gitu ya, nah, itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka. Jadi jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan pemberian kita maksudnya. Wa firsina atau wa firsana sya, kemudian saya menjelaskan firsan sya wa huwa dhilfuha, yaitu tulang kaki, kikil. Ai walau kana amran yasiran laisa lahu i'tibarun inda katsiri minan nas. Jadi meskipun itu hal yang sepele yang tidak dianggap sama sekali oleh manusia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau pernah mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamr. Ya, takutlah engkau dari api neraka. Jadikanlah sebagai pembatas dirimu dari api neraka meskipun hanya bisyikit tamr. Secuil kurma. Perhatikan ini, bukan 1 biji kurma, tapi secuil. Syik itu bisa kita maknai separuh.
Kalau tadi apel diparuh itu masih pantas. Jadi satu kurma, satu biji kurma kita oncei, kita bagi dua, lalu kita berikan kepada orang lain. Itu kata Nabi SAW, jangan kalian jadikanlah ini sebagai penghalang dirimu dari api neraka. Artinya engkau berharap di hadapan Allah, ya Allah, sedekah saya meskipun cuma setengah biji kurma, setengah buah kurma, tapi saya berharap ini bisa menjadi penghalang dari api neraka. Nah, bagi orang yang berinfak dan bersedekah, setengah saja bisa diharapkan bisa menghalangi dari api neraka, apalagi satu biji utuh, satu buah kurma utuh, apalagi setengah kilo, 1 kilo, ya tentu lebih bisa diharapkan untuk bisa menjadi penghalang dari api neraka. Nah, dan dalam hadis yang lain pula Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu pernah mendapati atau pernah kedatangan tamu seorang ibu dan 2 anaknya dalam keadaan lapar. Dan Aisyah enggak punya apa-apa kecuali hanya 2 butir kurma. Hanya 2 butir kurma diberikan kepada si ibu tersebut. Dan si ibu ini memberikan 1 butir kurma untuk kedua anaknya. Jadi 1 kurma itu dibelah, diberikan kepada masing-masing anaknya. Yang 1 disimpan, enggak dimakan. Dan ketika sang anak sudah selesai makan kurmanya, kok masih melihat ke ibunya, ibunya paham, berarti masih ingin makan lagi. Dibelahlah kurma yang kedua untuk kedua anaknya. Dan ini membuat Aisyah takjub. Maka ketika Nabi SAW mengetahui hal tersebut, maka beliau mengatakan, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini kepada 2 putranya. Jadi pemberian kita sekecil apapun, kalau itu bermanfaat bagi saudara kita, maka jangan ragu-ragu. Meskipun nampak sederhana, meskipun nampak sepele. Terlebih kepada tetangga kita, ya, karena pembahasan kita sekali lagi adalah berbuat baik kepada tetangga. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan tentang hukukul jar, hak-hak tetangga. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab ini, bagian ke-8, kafalatul yatim. Menanggung anak yatim. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, inna min mahasini syari'ati wa kamalil akhlaq allati da'at ilaiha. Sesungguhnya di antara kebaikan syariat dan kesempurnaan akhlak yang diseru padanya, al-inayata bil yatim, memiliki perhatian terhadap anak yatim. Dan siapakah yang dimaksud dengan anak yatim? Wa huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulughi, yaitu seorang anak yang kehilangan ayahnya sebelum baligh. Ini definisi yatim, ini batasan yatim. Wala yutma ba'dal bulughi, dan tidaklah dianggap yatim setelah baligh. Kalau ada anak yang sudah baligh atau orang yang sudah baligh kehilangan ayahnya dianggap yatim, maka kita banyak yang yatim. Apakah kita berhak mendapatkan santunan? Maka jawabannya tidak. Yatim yang berhak mendapatkan santunan yaitu yang kehilangan ayahnya sebelum baligh. Wa yalhaqu bihi majhulan nasabi, atau wa yalhaqu bihi majhulun nasab, dan masuk di dalam makna yatim pula adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman ini mungkin cukup sering kita temui anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, wal yadubillah,
ditinggalkan di jalanan sehingga dipungut oleh orang-orang yang kasihan, kemudian ada yang mungkin mengadopsi sendiri, ada yang mungkin diserahkan kepada panti asuhan dan sebagainya. Mereka nggak tahu siapa bapak dari anak ini. Bapaknya mungkin masih hidup, tapi tidak diketahui keberadaannya. Maka anak-anak semacam ini juga masuk dalam kategori yatim. Fa innahu fi hukmil yatimi li faqdihi liwalidayhi. Maka dia juga dihukumi yatim karena dia kehilangan orang tuanya. Bal huwa asyaddu hajatan min ma'rufin nasabi. Bahkan anak semacam ini, anak yang tidak diketahui nasabnya, menurut Syekh itu lebih butuh dibandingkan dengan anak yatim yang diketahui nasabnya. Li'adami ma'rifati qaribin yalja'u ilaihi inda darurah. Karena anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya, ya, itu tidak tahu kepada siapakah ia meminta bantuan dalam kondisi darurat. Artinya apa? Kalau ada anak yatim yang kehilangan ayahnya tapi masih tahu siapa-siapa saja saudaranya dalam kondisi darurat, maka siapa sih keluarga yang tidak terketuk untuk membantunya? Masih banyak ya, intinya yang peduli. Oh, ini masih ponakan saya, kasihan, bapaknya sudah meninggal. Oh, ini masih cucu saya, kasihan, bapaknya sudah meninggal. Oh, ini masih ada hubungan kerabat dengan saya. Maka mereka ini meskipun yatim, tetapi tidak lebih parah dibandingkan dengan anak-anak yang terlantar, yang sama sekali tidak diketahui nasabnya. Siapa yang mau bantu? Siapa yang mau peduli? Dalam kondisi darurat, bukan keluarga, bukan kerabat, bukan tetangga, bukan siapa-siapa kita. Siapa yang mau bantu? Maka anak semacam ini lebih layak untuk dibantu dengan kategori anak yatim. Ya. Faman yakfulu tiflan majhulan nasabi, maka siapa yang menanggung, menyantuni anak yang tidak diketahui nasabnya, fa innahu dakhilun fil ajril mutarattibi ala kafalatil yatim, maka ia masuk dalam ganjaran yang akan didapatkan bagi orang yang menanggung anak yatim. Sekali lagi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak yang tidak diketahui orang tuanya, maka memang kalau orang tuanya masih hidup, memang dia tidak dikatakan anak yatim. Ya, orang tua yang tidak bertanggung jawab meninggalkan anaknya terlantar, tidak mau mengurusinya, memang anak itu bukan anak yatim. Tapi dalam kondisi yang ada, anak ini nggak ada yang nanggung, orang tuanya entah kemana, maka anak ini dihukumi seperti apa? Anak yatim. Sehingga orang yang membantu anak-anak semacam ini masuk di dalam membantu anak yatim, menyantuni anak yatim. Wa qad dzakara Allah Subhanahu al-yatima fi kitabihi fi aktsara min 20 mawdi'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan yatim di dalam kitabnya lebih dari 20 tempat di dalam Al-Qur'an. Yad'u fiha ilal ihsani ilaih, Allah menyeru untuk berbuat baik pada mereka. Wa yuhadziru min dzulmihi wal i'tida'i ala amwalihi, dan Allah juga menentang atau memperingatkan kezaliman atas anak yatim dan perbuatan melampaui batas terhadap harta mereka, au akli syai'in min huquqihi, atau memakan yaitu sedikit pun dari haknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, hendaknya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada fakir-fakir miskin. Dan ucapkanlah yang baik kepada manusia, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Namun kalian berpaling. Itu Bani Israel berpaling dari perjanjian ini, kecuali sedikit di antara kalian, dan kalian benar-benar yaitu berpaling darinya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Bani Israel telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada manusia, di antaranya kepada anak-anak yatim. Fa'akkada 'alal ihsani ilal yatim, maka Allah menegaskan untuk berbuat baik kepada anak yatim, kama huwa muta'akkidun lil walidaini walidil qurba, sebagaimana ini ditekankan kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dekat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, kalau memang anak yatim ini posisinya itu setelah orang tua dan kerabat, tapi mengapa di dalam pembahasan kita sebelumnya didahulukan berbuat baik kepada tetangga? Ya, bab kita di awal pembahasan masalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Dan di dalam ayat ini, setelah Allah perintahkan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba, disebutkan wal yatama, disebutkan tentang anak yatim. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, saudara, lalu berbuat baik kepada anak yatim. Dalam ayat ini tidak disebutkan tetangga. Tapi di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terlebih dahulu membahas tentang berbuat baik kepada tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Yang kesimpulannya, menurut beliau hafizahullah dan juga menurut Imam Al-Bukhari, karena kitab beliau Ahaditsul Akhlaq ini banyak mengambil pelajaran dan urut-urutan bab dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, urut-urutan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada manusia adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, yang itu identik dengan silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Setelah itu berbuat baik kepada tetangga. Baru setelah itu berbuat baik kepada anak yatim. Dan kalau kita cermati, bisa jadi wallahu a'lam bishawab, bisa jadi wallahu a'lam bishawab, karena kita semua selalu memiliki tetangga, tapi tidak semua kita menjumpai anak yatim di sekitar kita. Betul tidak? Ada yang nggak punya tetangga? Ada yang nggak punya tetangga? Tinggal sendiri di hutan gitu? Tidak ada. Tapi apakah kita semua tahu ada anak yatim di sekitar kita? Apakah selalu ada anak yatim di sekitar kita? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi tidak ada. Ya, kalaupun ada,
ya alhamdulillah kita bisa membantu mereka dan menyantuni mereka. Tapi kan tidak semua tetangga kita itu ya yatim. Jadi didahulukan berbuat baik kepada tetangga karena memang kita semua punya tetangga. Nah setelah itu baru apa? Menyantuni anak-anak yatim. Sudah masuk waktu Isya? Baik, azan dulu. Lalu kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala tentang kewajiban berbuat baik kepada anak yatim. Adapun ayat berikutnya dan juga hadis-hadis seputar kewajiban berbuat baik atau menyantuni anak yatim, insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, kalau anak yatim itu keluarga orang kaya, apakah kita juga wajib peduli dengan mereka untuk menyantuninya? Anak yatim tapi dari keluarga yang kaya raya, apakah kita wajib peduli untuk menyantuninya? Maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita perhatikan ayat-ayat dan dalil-dalil terkait dengan berbuat baik kepada anak yatim, maka sebenarnya tidak hanya khusus dalam masalah santunan berupa harta, ya, lebih umum daripada itu. Apa? Berbuat baik kepada mereka. Dan karena memang pada umumnya anak-anak yatim ini tidak ada yang menopang biaya kehidupannya karena ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga sudah meninggal, tidak ada, maka memang umumnya yang diperlukan itu biaya santunan berupa harta. Tapi sebenarnya berbuat baik kepada anak yatim itu sifatnya umum. Kalau butuh harta ya dibantu dengan harta. Kalau butuh yang lain maka dibantu dengan yang lain. Bahkan dalam ayat yang nanti akan dibawakan oleh al-muallif hafizahullah, dibawakan ayat dalam surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka jangan engkau hardik. Nah, ini salah satu apa? Bentuk kepedulian kita untuk berbuat baik pada anak yatim. Jadi kalau anak itu mungkin sudah tercukupi dari sisi harta, sudah ada yang menanggung kehidupannya, tapi dia mungkin suka dicela, suka dihina, maka kita jangan ikut-ikut menghina, karena ada ancaman atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan menghardik anak-anak yatim. Nah, sehingga berbuat baik kepada anak yatim dengan cara apapun yang bisa kita lakukan itu wajib. Mungkin saja dari pihak keluarga besar memang bisa memberi bantuan atau mungkin bisa memenuhi kebutuhan apa? Hartanya, kehidupannya. Tapi mungkin dari sisi yang lain seperti perhatian, ya, seperti mungkin pengarahan, anak ini yatim mampu dan meninggalkan atau ditinggali oleh orang tuanya harta yang banyak, tapi yang perhatian tidak ada, dibiarkan aja sama kerabat-kerabatnya itu tanpa arah. Gak ada yang ngarahkan untuk misalkan ngaji, gak ada yang ngarahkan untuk
sholat. Nah, kita sebagai orang yang ada di sekitarnya yang tahu keadaan itu, ambil kesempatan ini untuk berbuat baik kepadanya dari sisi perhatian terhadap agamanya. Dari sisi harta sudah ada yang menanggung. Dari segi harta ada yang menanggung, tapi dari segi perhatian mungkin kurang. Nah, kita ambil peran di situ. Jadi apa? Kalau sudah ada yang menyantuni dari segi harta, maka kita bisa mengalihkan dari segi yang lain. Itulah cara kita untuk memberikan manfaat bagi anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang saya tanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tanya mengenai kata-kata tadi yang berupa ya. Kadang kita umpamanya ada seorang yang mau menanggung kata-kata anak yatim. Kan pada umumnya biasanya anak sekarang kan balik itu sampai SD aja. Nanti ketika SMP kan masih belajar. Pahalanya berbeda kan gimana? Baik. Kalau anak itu sudah SMP dan sudah balik, apakah tetap mendapatkan keutamaan menyantuni anak yatim? Maka tentu jawabannya tidak. Artinya, perhatikan ya, artinya nilainya berbeda. Bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala ketika membantu. Ya, tetap mendapatkan pahala. Jangankan kepada anak SMP yang sudah tidak memiliki orang tua, kepada anak SMP, anak atau anak SMA atau sekalian mahasiswa yang dia punya orang tua tapi nggak mampu, tapi kita mau mensupport biaya pendidikan, tetap dapat pahala. Ya, dan kalau nanti ternyata mahasiswa tadi bisa dikatakan berhasil menjadi anak yang soleh, menjadi seorang dai yang memberi manfaat kepada umat, kita dapat pahala. Cuman kalau untuk anak yatim memang ada keutamaan tersendiri, karena mereka memang orang-orang lemah. Jadi usia sebelum balik itu benar-benar ya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengharapkan bantuan. Tapi kalau anak SMP dan SMA, kalaupun dipaksakan mereka masih bisa hidup setidaknya. Makanya kan sekarang banyak anak-anak SMP dipekerjakan karena memang ya secara usia mereka bisa kerja meskipun ya mungkin dilarang ya, termasuk mengeksplorasi anak kecil. Kalau SMP sudah disuruh kerja, tapi ternyata banyak yang mau kok lulus SMP kerja ada, tapi SD wallahu a'lam bishawab. Kecuali terpaksa yang mungkin sering kita lihat di berita-berita, anak kecil bawa jajan sambil sekolah, jualan. Itu memang ya hanya orang-orang yang tertentu yang bisa seperti itu. Tapi secara umum anak-anak SD nggak bisa seperti itu. Beda dengan anak SMP yang sudah mulai bisa. Jadi nilainya berbeda, tapi tetap ada pahala. Begitu seperti itu. Ya, fadilahnya bukan menyantuni anak yatim, tapi fadilahnya ya bersedekah mungkin, atau memberi manfaat berupa dunia dan lain sebagainya. Tidak masuk kategori menyantuni anak yatim. Itu poin utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, pengertian miskin secara Islam, wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami ya, ada berbagai macam versi. Yang saya pahami, seseorang yang tidak bisa, seseorang yang hanya bisa mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak memiliki kelebihan. Yang sering saya contohkan, kalau fakir, ini gampangannya ya, kebutuhan harian, dan orang-orang beda-beda kan. Kebutuhan harian, misalkan suatu keluarga itu sehari butuh minimal 50.000. Untuk semuanya lah, makan, kemudian ngekos, kemudian listrik, air. Dari sebulan itu dibagi kurang lebih butuh sehari 50.000.
Atau kalau mau hitung bulanan silakan. Tapi yang gampang harian. Nah, orang fakir kalau dia itu memiliki pendapatan hanya di bawah 50.000. Berapa gajimu sehari? 45.000. Kebutuhan harianmu berapa? 50.000. Berarti minus 5.000. Itu fakir. Kalau miskin pas. Ya. Kebutuhan harianmu berapa? 50.000. Gajimu berapa sehari? 50.000. Pak Pu, itu miskin. Ya, itu miskin. Nah, silakan kalau mau dihitung secara bulanan atau mau dihitung secara harian atau bahkan tahunan. Kebutuhan tahunanmu berapa? Ya setahun kurang lebih butuh sekian. Ini kebutuhan primer ya. Primer itu mencakup apa? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Ya. Dan termasuk pula mungkin untuk bekerja, usaha seperti kendaraan. Ya, kendaraan yang pantas ya, yang layak, bukan yang mewah. Itu butuh sekian untuk operasional kendaraan, biaya perawatan dan sebagainya. Setahun total misalkan sekian puluh juta atau sekian belas juta. Dan ternyata penghasilannya pas persis, maka dia dikatakan miskin. Kalau kurang dikatakan fakir. Kalau lebih bukan fakir, bukan miskin. Meskipun juga belum tentu kaya. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.